Baik teman-teman operator, di video yang sebelumnya saya membahas tentang menjelaskan main display yang ada di monitor panel. Nah, kali ini saya akan mereview tentang cara kerja InterAxle dengan Interwheel. Bagaimana cara kerjanya dan cara mengaktifkannya, secara apa prosedurnya, mari kita bahas bersama-sama untuk materi InterAxle dan Interwheel. Baik teman-teman operator dump truck, kali ini kita sudah terlihat untuk di tombol pengaktifan InterAxle Interwheel. Nah, ini bedanya untuk posisi tombolnya ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu di Scania P420 dia masih menggunakan switch, tetapi kalau yang di unit Scania yang terbaru ini, yang NTG, dia sudah menggunakan tombol yang dimana tombolnya kita putar ya. Nah, diputar ke sebelah kanan ya. Nah, ini adalah lock yang dimana di vlog itu kalau di Scania ada dua, ada di vlog InterAxle dan di vlog Interwheel. Nah, ini kalau kita putar ke sini, ini adalah InterAxle. Nah, kalau kita putar yang satunya sebelahnya lagi paling bawah itu, ini adalah Interwheel. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Saya putar dulu. Nah, ini adalah InterAxle. Nah, sesuai dengan namanya, InterAxle adalah menyamakan putaran axle depan dengan axle belakang. Nah, apa yang dinamakan axle ini, teman-teman? Axle itu adalah diferensial depan dengan diferensial belakang. Nah, pada saat switch ini diputar ke InterAxle di sini, berarti fungsinya adalah untuk menyamakan putaran diferensial depan dengan diferensial belakang, dikunci supaya putarannya sama. Itu untuk InterAxle. Nah, kemudian yang Interwheel. Nah, ini. Oke. Ini switchnya Interwheel. Nah, di sini Interwheel itu yang kalau yang di atas ini belum disilang. Ini juga belum disilang, tetapi kalau sudah di Interwheel ini nanti disilang, ini disilang, jadi kelihatan ada 3 silang. Kalau yang tengah ini kunci atau locknya InterAxle, sedangkan yang depan dengan yang belakang ini silangnya mengidentifikasikan bahwasanya axle sub kanan dan kiri ini dikunci, berarti roda kanan dan kiri yang dikunci. Jadi pengertian Interwheel adalah untuk menyamakan putaran roda kanan dan kiri di bagian keempat-empat posisi belakang. Nah, ini untuk dua switch tersebut. Nah, terlihat pada saat kita mengaktifkan InterAxle atau Interwheel, nanti juga akan tampil di layar monitor. Jadi yang di layar monitor di sini yang di lock ini adalah diferensial depan dengan diferensial belakang ya. Ini tandanya ada silang untuk di posisi InterAxle-nya. Nah, sekarang saya putar lagi switch tadi seperti di video sebelumnya. Nah, ini adalah Interwheel. Nah, dia disilang bagian depan sama bagian belakang. Jadi keempat roda sudah terkunci. Ini pada saat kita mengaktifkan Interwheel. Sekarang Interwheel-nya saya off-kan, tinggal InterAxle, kemudian ini saya off-kan InterAxle-nya. Nah, ini posisinya tidak terkunci untuk di InterAxle maupun Interwheel. Sangat mudah ya untuk mengaktifkan InterAxle dan Interwheel, teman-teman. Nah, jadi untuk fungsi InterAxle ini kapan diaktifkan? Yaitu ketika jalan licin, kemudian ditanjakan, jalannya berlumpur, berpotensi slip, itu InterAxle diaktifkan. Nah, kalau Interwheel itu kapan? Yaitu ketika jalannya licin saja. Pada saat jalan licin boleh diaktifkan. Nah, adapun untuk prosedur mengaktifkan InterAxle, pertama adalah unit wajib berhenti. Kemudian pastikan roda kanan dan kiri tidak berputar. Yang ketiga, aktifkan InterAxle, switchnya kita putar. Setelah InterAxle aktif, nah
pastikan di layar monitor seperti terlihat di display ini sudah ada tanda silangnya, baru unit boleh dioperasikan. Tetapi kalau belum tanda ada silangnya dan switchnya sudah on, kita putar, nah ini unit harus kita maju mundurkan pelan-pelan dulu untuk memastikan secara sistem yang ada di bawah di diferensial di sana sudah terkunci. Nah, setelah terkunci baru unit boleh dijalankan. Nah, bagaimana untuk menonaktifkan? Untuk menonaktifkan harus berhenti juga. Jadi kalau untuk menonaktifkan interaction interwheel wajib berhenti supaya tidak terjadi kerusakan di diferensialnya. Yang selanjutnya adalah di sini ada tulisannya TC. Ini adalah TC ini kepanjangan dari traction control. Nah, ini untuk mengaktifkan kita tekan gini. Kemudian kalau nonaktifkan kita tekan. Kalau TC ini fungsinya adalah sama untuk menyamakan putaran roda, tapi secara sistem berbeda. Sedangkan kalau TC ini cara kerjanya adalah di roda yang terjadi slip akan dilakukan pengereman secara otomatis. Jadi kalau axle interwheel cara mengaktifkan harus berhenti, tetapi kalau traction control itu untuk mengaktifkannya boleh sambil berjalan, dan menonaktifkannya juga boleh harus berjalan. Ini bedanya antara kerjanya traction control dengan interaxle dan interwheel. Nah, kalau kita tekan di sini nanti ada muncul di layar monitor semacam indikator juga. Nah, ini traction control di nonaktifkan. Nah, saya switchnya saya tekan. Nah, ini pada saat tidak ada indikator yang terlihat berarti traction controlnya dalam posisi siap untuk bekerja. Yang perlu diingat adalah traction control ini pada saat dia bekerja itu secara otomatis. Pada saat terjadi selip, rodanya akan dilakukan pengereman secara otomatis. Nah, pada saat kita setelah melintasi jalan yang licin, walaupun switchnya tidak dinonaktifkan, tetapi bila mana tidak terjadi selip, secara otomatis traction control akan meng-cancel sistemnya. Nah, semacam itu. Jadi pengoperasiannya semacam itu. Itu teman-teman untuk pemahaman cara kerja interaxle dan interwheel. Nah, berikut kita saksikan untuk di video komponen yang ada di bawah ya, supaya kita lebih detail lagi. Mari kita lihat untuk detail komponen yang ada di bawah. Ini teman-teman, ini adalah locknya interaxle, sedangkan yang di bawah ini ada locknya interwheel. Nah, ini yang pada saat kita putar tadi, yang nomor 1 ini yang mengunci antara gardan depan atau diferensial depan dengan diferensial yang ada di belakang terkunci, jadi putarannya secara bersamaan. Nah, sedangkan yang ini locknya adalah lock interwheel untuk menyamakan roda, sub roda sebelah kanan dan untuk menyamakan sub roda sebelah kiri. Nah, jadi ada dua lock yang ada di diferensial depan dan satu lock untuk diferensial yang belakang. Kemudian untuk yang traction control, ini adalah sensor yang mengarah ke traction control untuk di roda bagian belakang. Nah, ini yang sensor yang untuk melakukan pengereman secara otomatis untuk di bagian roda bagian belakang. Jadi keempat roda bagian belakang ini ada sensornya. Ini yang sebelah kanan, kemudian ini sensor ke roda sebelah kiri. Jadi untuk melakukan pengereman secara otomatis. Ini adalah cara kerjanya dari traction control.